Saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Sabtu tanggal 25 Juni 2022 dalam masa biasa yang ke-12. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, orang yang secara sederhana berseru mohon pertolongan, tentu Kau dengarkan. Kami mohon hadirlah di tengah-tengah kami, tinggallah di antara kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 51. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Tiap-tiap tahun pada hari raya Paskah, orang tua Yesus pergi ke Yerusalem. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka, dan ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang dipendengarkan kepada kita pada hari ini, kita menemukan gambaran tanggung jawab sebagai orang tua dalam diri Maria dan Yosef dalam hal
tanggung jawab dalam segala hal, terutama dalam soal pendidikan. Mereka menyatukan Yesus, Sang Putra Allah, dan sekaligus manusia dengan tradisi masyarakat. Setiap tahun mereka pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Tanggung jawab sebagai orang tua juga tampak ketika Yesus tidak ada di antara mereka. Lalu mereka mencarinya sampai ketemu. Mereka akhirnya menemukan dia di bait Allah, sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka Maria dan Yosef memberikan kita teladan menjadi orang tua yang baik di zaman ini. Mereka mengajarkan agar sebagai orang tua yang baik, atau sekurang-kurangnya sebagai manusia, kita mesti memberikan anak-anak kita sesuatu yang baik, tak membiarkan mereka mencarinya sendiri-sendiri. Selain itu, Maria dan Yosef mengajarkan kita untuk terus mencari Tuhan. Mereka tidak mau lepas dari Tuhan, karena hanya Tuhanlah sumber kegembiraan mereka sebagai sepasang suami istri. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai keluarga Katolik yang hidup bersama sekarang, kita diajak untuk merenungkan tentang kekudusan keluarga Nazaret. Selama setahun lamanya, sejak bulan Maret, 19 Maret tahun lalu, dan nanti hari Minggu depan atau hari Minggu besok tanggal 26 Juni akan ditutup tahun keluarga. Ketika kita merenungkan tahun keluarga, kita merenungkan tentang keluarga kudus Nazaret, Yosef dan Maria beserta kanak-kanak Yesus. Melalui keluarga Nazaret kudus itu, kita diajak untuk merenungkan betapa pentingnya peranan keluarga dalam penanaman nilai-nilai iman kepada sang anak. Meskipun mereka tahu bahwa Yesus itu adalah Putra Allah, dan sebenarnya tidak perlu diajarkan tentang iman kepada Allah itu, tetapi toh mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang keluarga. Salah satunya adalah selalu mengajak Yesus untuk menjalankan tradisi orang Yahudi, yaitu pergi berziarah ke Yerusalem setiap hari raya Paskah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai keluarga Katolik yang hidup bersama sekarang, kalian diajak untuk semakin menyadari bahwa di dalam keluargalah tempat penanaman benih-benih Injil itu. Keluarga adalah merupakan lahan yang subur untuk menanamkan benih-benih iman itu. Oleh karena itu, tanggung jawab sebagai pendidik utama dan terutama dalam soal iman adalah di dalam keluarga. Bapak dan Ibu adalah merupakan pendidik utama, guru utama dalam soal pendidikan iman. Dan pola pendidikan yang paling baik, yang paling ulung adalah dengan memberikan contoh teladan hidup yang baik. Bagaimana mungkin seorang bapak mengatakan kepada anaknya, merokok itu tidak baik, tetapi bapaknya suka merokok. Atau seorang ibu mengatakan kepada anak perempuannya, bergosip itu tidak baik, tapi ternyata ibunya tukang menggosipkan orang. Maka
pola atau cara mendidik anak-anak dalam iman yang benar adalah melalui keteladanan hidup. Maka pertanyaannya sekarang adalah, apakah sebagai keluarga Katolik, sebagai bapak dan ibu, kalian telah memberikan teladan hidup yang baik kepada anak-anakmu yang merupakan masa depan dari gereja itu? Sama saja dalam hidup beriman sebagai umat di satu paroki. Seorang pastor hanya bisa menyampaikan pengajaran iman kepada umatnya, tetapi pengajaran yang terutama dan yang paling mantap adalah kesaksian hidup. Maka antara apa yang diwartakan oleh pastor harus dihidupi secara nyata dalam kehidupan yang konkret. Apalah artinya seorang pastor misalnya berkhotbah mengajarkan kepada umat bahwa berdoa itu sangat penting, tapi ternyata pastor tersebut tidak tahu berdoa. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka sebagai murid-murid Yesus yang hidup sampai sekarang, mari kita semua dalam keluarga-keluarga kita berjuang untuk menjadi contoh-contoh yang baik untuk meneruskan pendidikan kepada generasi muda. Semoga melalui kesaksian hidup kita, orang-orang dewasa, keluarga-keluarga, bapak dan ibu, dan saya sebagai seorang pastor paroki, kita boleh menghantar generasi muda untuk semakin dekat dengan Tuhan, dan pada akhirnya mereka siap untuk menggantikan kita menjadi pilar-pilar utama dalam kehidupan gereja selanjutnya. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.